Pemirsa, sebagai bentuk dukungan terhadap tim Garuda Muda untuk mengantongi tiket Olimpiade Paris 2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga menggelar nobar pertandingan Indonesia versus Gini malam ini di kantor Kemenpora. Timnas Indonesia U23 menghadapi Gini pada babak playoff Olimpiade 2024 di Clairefontaine, Paris. Kick-off pertandingan Indonesia versus Gini dimulai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Ratusan supporter Timnas Indonesia memadati kantor Kemenpora sejak pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Layar besar disediakan untuk menampilkan tayangan pertandingan malam ini. Dan untuk informasi terkini suasana nobar pertandingan Indonesia versus Gini, kita sudah bergabung dengan Jose Nicole di Stadion Gelora Bung Karno dan juga Bianca Sumendap di kantor Kemenpora Jakarta. Kita ke rekan Jose terlebih dahulu. Jose, seperti apa kemeriahan nonton bareng di GBK saat ini? Iya, sebenarnya hal yang aneh ya ketika tim seperti ini karena mereka membentuk tim yang sangat agresif dari kemasan bola dan juga tim sangat menyempurnakan jumlah tembakan dan itu mereka lakukan juga. Ya baik, selamat malam Vera dan juga pemirsa. Antusiasme luar biasa terlihat dari para penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno kurang lebih sekitar 10 menit sejak kick off dimulai, dan antusiasme daripada masyarakat ini sudah secara bertahap memenuhi bagian dari Gelora Bung Karno, baik yang berada di Gate G maupun yang berada di dekat Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan untuk mendalami mengenai analisis dan juga lebih lanjut terkait dengan pertandingan, kami sudah bergabung dengan beberapa supporter yang hadir hari ini. Selamat malam Kak, dengan kakak siapa? Danta. Danta. Abigail. Kak Danta dan Kak Abigail nih, berkaitan dengan pertandingan ini kita ke Kak Danta dulu ini. Ini prediksi skor nih berapa Kak Danta? Prediksi 1-0 Indonesia menang. 1-0 Indonesia menang Kak. Tapi ini untuk pertandingan sedikit kan, lini Indonesia bagian belakangnya cukup krusial ya Kak ya. Mungkin ada harapan terhadap skema permainan Indonesia Kak Danta? Harapannya pastinya kita seluruh masyarakat Indonesia mau melihat Indonesia bisa main di Olimpiade. Jadi ya kita yang ada di Indonesia ini pasti mendoakan dan semoga doa kita ini bisa tersampaikan dan Indonesia bisa menang dan masuk Olimpiade. Ini kan 3 pertandingan di AFC kemarin kita kalah ya. Mungkin ada harapan khusus berkaitan dengan ini perebutan Olimpiade? Ya, semoga di Olimpiade ini kita bisa menang 2-0, terus juga belajar juga dari yang sebelumnya supaya bisa menang sekarang. Nah, ini berkaitan juga dengan kepelatihan Sinteyong nih Kak. Apapun hasilnya ini, apakah ada catatan sendiri untuk Coach Sinteyong mungkin diperpanjang atau apa? Oke, kalau dari aku sih ngelihat ini buat Indonesia sepak bolanya udah semakin membaik ya. Dan tentunya kalau dari kita, karena aku bukan bisa jago melihat taktik dan lain, tapi harapannya adalah Sinteyong bisa memberikan yang terbaik lah untuk Indonesia dan semoga yang baik-baik dipertahankan. Ya mungkin kerjasamanya nanti bisa lebih strong lagi, lebih kerjasama lagi nanti supaya bisa lebih menang lagi. Kakak-kakak terima kasih ya atas waktunya, selamat kembali menonton ya kakak-kakak semua. Dan itu tadi Vera beberapa harapan juga daripada masyarakat, dan apabila kita melihat informasi dari starting line up, Sinteyong kembali mengusung strategi 3-4-3 yang juga merupakan menjadi strategi yang diandalkan oleh Sinteyong. Namun beberapa catatan berkaitan dengan strategi ini untuk menghadapi Gini, apabila kita berkaca dengan beberapa pertandingan sebelumnya, harus kita perhatikan bagaimana Indonesia ini memiliki kelemahan di lini belakang, terutama Justin Hubner dan juga Rizky Ridho tidak bisa bermain, dan juga upaya untuk memanggil Elkan Bagot juga tidak diizinkan oleh Ipswich Town. Maka hal-hal yang berkaitan dengan transisi bertahan apabila sedang melakukan counter attack ataupun sebaliknya ini juga menjadi catatan, dan juga beberapa berkaitan dengan pengamanan dari sisi sayap kiri maupun sayap kanan juga menjadi titik lemah bagi Indonesia. Dan beberapa hal yang berkaitan dengan hasil pertandingan dari Guinea ini juga masih antusiasmenya luar biasa sekali dari para pendukung Garuda Muda, terutama ketika tadi Garuda Muda sempat mendapatkan attempt untuk melakukan gol. Dan di lini depan sendiri, Vera dan juga pemirsa, Indonesia ini diharapkan untuk berada dalam kondisi yang primanya dan juga tidak berfokus kepada permainan daripada individual maupun memainkan dan memaksimalkan lini serang ini dalam berkelompok. Dan berkaitan dengan jalan permainan yang berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit ini, Vera, beberapa kali attempt gol yang dilakukan baik dari Gini maupun di Indonesia ini cukup rata, dan saat ini Indonesia tengah mendapatkan kesempatan untuk melakukan corner kick yang juga berkaitan dengan ini. Dan kami akan terus memantau langsung berkaitan dengan hasil daripada pertandingan hari ini. Vera, kembali ke Anda di studio. Oke, dari nonton bareng di Stadion GBK kita ke nonton bareng di Kemenpora. Bianca, seperti apa suasana nonton bareng di sana? Ya, selamat malam pemirsa.
pemirsa, informasi yang bisa kami sampaikan dari kantor Kemenpora, ini situasinya bisa sangat terasa dan euforia serta antusias dari para supporter. Dan dapat kami gambarkan juga pemirsa, memang malam ini para supporter sendiri sudah hadir sejak pukul 6:30 tadi, di mana bisa kami gambarkan juga antusias dan keramaian ini sangat-sangat terasa di kantor Kemenpora ini. Dan saat ini pemirsa, kami akan berbincang langsung dengan para supporter dan kita akan melihat kira-kira seperti apa. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Namanya siapa dan asal dari mana? Saya Rizky dari Wonosobo. Baik, Mas Rizky. Cucu dari Jakarta. Mas, boleh, Mas. Oke, Mas. Malam ini kira-kira prediksi golnya seperti apa nih, Mas? Malam ini sepertinya cukup berat, tapi optimis bisa menang. 2-1 Indonesia. 1-0. 1-0 ya, oke Mas. Nah, kira-kira siapa nih yang bakal ngegol ini? Prediksi Mas Cucu dan Mas Rizky. Witan Sulaiman sepertinya akan mencetak gol malam ini. Kembaran saya Rafael Strike. Minimal 2. Let's go. Nah Mas, kalau misalnya ini gimana nih Mas tanggapannya ataupun harapannya, kan karena kan kita ngelihat ya perjuangan timnas udah bisa sejauh ini. Kira-kira seperti apa nih Mas? Menurut saya permainan timnas Indonesia terutama di kompetisi kemarin sangat luar biasa, sudah melebihi ekspektasi kita semuanya ya. Walaupun gagal meraih peringkat 1, 2 atau 3, tapi sangat luar biasa perjuangan timnas Indonesia U23. Kalau dari saya ini kan tim debutan di Piala Asia U23 ya. Jadi ekspektasi masyarakat harus bisa di-manage lagi. Ini pertama kali dan kita sudah sampai sejauh ini, itu sudah prestasi yang sangat bagus. Apalagi bisa sampai ke Olimpiade itu bonus. Yang penting kita berpikir jangan jangka pendek tapi juga harus jangka panjang. Semangat buat timnas. Semoga bisa Paris Olimpiade 2024. Terima kasih sekali ya Mas untuk waktunya. Nah pemirsa, itu dia perbincangan kami dengan para supporter, di mana bisa terasa ya kegembiraan dan euforia serta antusiasme dari para supporter. Mengingat ini adalah momen bersejarah, momen yang ditunggu oleh Indonesia karena tiket menuju Olimpiade Paris sudah di depan mata. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Bianca, dan sebelumnya ada rekan Jose Niko. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, keluarga pemain Timnas Indonesia U23 kembali menggelar nonton bareng wujud dukungan agar Timnas Indonesia lolos Olimpiade Paris 2024. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.